Nah, itu belum terjadi. Sambo mungkin kenapa bisa dekat, kayak dicokok hidungnya. Kenapa dia bisa percaya sama si Fahmi? Kan kenapa dia percaya kan? Dan konyolnya di dalam rapat tim ahli polisi, tim penasihat ahli polisi, ya, si Fahmi ini nggak pernah cerita sama sekali bahwa dia dihubungi oleh Sambo. Jadi kasus penghilangan orang itu, kalau memang direncana ya dihilangkan. Kalau memang menyimpan rahasia yang besar, yang seperti katanya si Kamarudin itu ya, atau apa, ya pasti dihilangkan. Itu spontan semuanya. Mungkin bisa jadi brigadir dia punya salah sama keluarga mereka, ya kan? Artinya kesalahan yang memalukan bersama itu ya. Bisa jadi. Saya cuma bilang gini sih, ngerti. Saya cuma bilang gini, kunci ahlinya ya, kunci kartu asnya itu sebetulnya ada di Ibu P itu. Iya, dari si istrinya Sambo. Ada di istrinya, iya itu. Bilang dari awal, ini mah Yusuf sama Potifar nih. Jadi bisa jadi kan? Ternyata dia mau selingkuh sama orang, terus ternyata yang bunuh si Putri, bisa nggak? Yang bunuh adalah istrinya Sambo. Sekarang, kenapa itu nembaknya dari kepala langsung tembus? Berarti kan jarak dekat tempel. Ya, artinya apa? Artinya pelakunya amatir kan? Siapa yang paling amatir di rumah itu? Istrinya. Mana nih ilmuwan lokal nih? Ilmuwan lokal, silakan. Terima kasih Pak Paul dan teman-teman. Shalom, Pastor Paul dan teman-teman. Sebetulnya tadi saya mau bicara soal, kita bedah soal motif Irjen Sambo ya. Kenapa bisa melakukan hal itu? Apa motifnya? Itu yang membuat saya penasaran. Cuma kan tadi Pak Paul sudah menegaskan bahwa lebih baik kita mencoba melihat dampak dari kasus ini ya, arahnya mau kemana, bukan kepada ranahnya, karena memang masih gelap. Kita juga bukan penyidik. Soalnya isinya bohong semua itu. Sial aja pokoknya mereka itu, lagi sial aja gitu aja kan. Ya, sebetulnya itu sih yang pengen saya bahas. Hanya saja saya melihat khawatir nanti statement saya mencederai salah satu pihak korban, maksud saya. Karena kita tahu pada saat ada kasus yang lagi blow up ya, lagi booming, itu netizen bukan, atau masyarakat bukan memakai pikirannya lagi, tapi sudah dititik beratkan oleh emosi. Yang dimana kita lihat di sini titik emosi lebih berat ada di korban Brigadir Joshua. Jadi kalau saya berusaha objektif dan nanti saya menyenggol titik ini, saya justru yang akan dihakimi oleh netizen, bahkan mungkin teman-teman di sini yang pro kepada korban, karena kan kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Bisa jadi ada kemungkinan dari korban juga ada something gitu loh Pak, maksud saya. Sebetulnya sih ada aja sih, maksud saya juga punya pisau buat membedah ini juga melalui pengetahuan saya lah tentunya, dan juga yang saya pelajari ya. Hanya saja saya sekali lagi bukan ahli, dan saya nggak mau berspekulasi, takutnya itu aja sih, saya menghindari sanksi sosial ya dari netizen. Jadi saya hanya ingin bertanya aja deh kalau kayak gitu. Jadi tadi saya sempat mungkin ketinggal Zoom saya hanya dengar dari Pak Paul ada kaitannya dengan khilafah, bahwa Ferdi Sambo dengan tadi siapa namanya saya lupa, Fahmi Alamsyah, dan dia langsung saya tembak kadrun gitu ya. Nah jadi korelasinya apa Pak? Maksud saya bertanya hubungannya apa kasus ini dengan khilafah? Mohon maaf, mungkin saya tadi ketinggal sekali lagi. Saya butuh ininya loh, benang merah yang konkret, kok bisa sampai terjadi kan ya hukuman mati gitu loh. Ya, konsekuensinya atau seumur hidup atau 20 tahun penjara. Keuntungan apa yang Ferdi Sambo dapat ya dengan khilafah ini apa gitu loh? Saya nggak masuk deh saya. Karena kan begini, kalau tadi kan saya bilang melati itu dipetik, kalau bintang itu jatuh dari langit, ya kan? Masalahnya langitnya siapa nih? Langitnya Tuhannya Kristen apa Tuhannya Islam?
Nah, itu dia masalahnya kan. Nah, kalau Anda padahal dia orang Kristen, dan saya curiga, jangan-jangan si Kapolri ini juga bintangnya jatuhnya dari si Maruf Amin. Ya kan? Nah, jadi jelas ada proyek balas budi atau proyek, ya kan? Nah, ada kedekatan, ada pengkronian, sehingga dia tidak harus menjadi Islam. Kalau di zaman Soeharto, Anda mau dapat bintang, ya, om saya itu kan juga di militer, ya, kerabat gitu ya, kerabat kami itu kan juga di militer. Mentok, melatih 3, mentok nggak bisa bintang, harus jadi Islam dulu, harus lalalala mu'abulullah dulu, baru dia dapat bintang. Saya punya kerabat lagi, dia di Angkatan Laut, untuk menjadi ini, karena dia orang Tionghoa, maka harus bersyahadat. Oh, dia bilang, oh saya nggak percaya Tuhan kok, nggak apa-apa dia bersyahadat. Oh, dia juga nggak pernah sholat, bersyahadat pun nggak pernah sholat. Ya udah, dapatlah dia bintang, bahkan menarik ya, lumayan. Nah, karena dia mau Tionghoa bersyahadat. Anak-anaknya semua nggak ada yang Islam, anak-anaknya ya beling semua. Ke gereja juga kagak, kemana juga kagak. Memang mereka bukan orang yang percaya kepada agama. Nah, kalau di zaman sekarang, Anda tidak perlu jadi Islam. Yang penting Anda mendukung pergerakan Islam dan ngasih jalan lurus buat Islam. Mau bikin apa saja dikasih lolos, begitu kan. Nah, ada yang bilang Sambo ini kan termasuk yang melindungi KM 50. Sebetulnya nggak ada hubungannya juga. Karena kan pelakunya bukan Sambo, ya kan. Enggak, pelakunya kan bukan Sambo, ya kan. Nah, Sambo ini dapat bintangnya dari mana? Pertanyaannya kan itu kan. Dan KM 50 ini kan nggak ada untungnya buat khilafah ini kan. Habib Rizik yang dirugikan, tetapi buat khilafah ini, buat pergerakannya di dalam, nggak akan. Jadi masing-masing ada peranannya. Dan suatu ketika tombol itu ada proyek balas budi harus diletakkan. Nah, itu belum terjadi. Sambo mungkin kenapa bisa dekat, kayak dicokok hidungnya. Kenapa dia bisa percaya sama si Fahmi? Kan kenapa dia percaya kan? Dan konyolnya, di dalam rapat tim ahli polisi, tim penasihat ahli polisi, ya, si Fahmi ini nggak pernah cerita sama sekali bahwa dia dihubungi oleh Sambo. Makanya Khairul Huda itu marah sekali dan mendesak si Fahmi Alamsyah ini kamu mengundurkan diri deh, karena kamu nggak profesional. Bayangin ya, misalnya kita ini satu tim sedang membahas kasus yang gawat sekali. Lalu Anda tahu sebenarnya masalahnya, Anda tahu masalahnya, tapi Anda diam-diam pura-pura bego. Tiba-tiba meledak, si pelakunya nih, si Sambonya teriak, wah ini yang bantu ini loh, kamu tahu selama ini, hehehe, wah gua kepret loh, bajingan kau, kan begitu kan, jengkel kan, kamu benar-benar, wah kamu jerumusin kita semua nih, kamu ternyata sudah tahu, nah kita dianggap apa nih sama masyarakat nih, kan marah kan. Nah, tanya kenapa si Sambo percaya sama si Fahmi ini, berarti kan ada kedekatan. Nah, kedekatan inilah yang kemudian ya membuat Sambo percaya supaya si Fahmi ini membuatkan skenario-nya. Udah deh, lu atur aja deh bagaimana pokoknya supaya kita lolos nih. Oke, jangan khawatir bro. Nah, sama kan dibikinkanlah skenario dalam hati si Fahmi. Goblok lu, gua bantai seluruh kroni-kroni lu sekarang, lu mati semua. Maka si Sambo itu dihabisin dari dia percaya kepada si Fahmi, ternyata si Fahmi ini malah yang bikinkan skenario di tengah jalan, dia sendiri yang menghancurkan si Sambo ini. Ya kan? Nah, kemudian si Baradae-nya ini, saya yakin dia juga masih bohong, sampai sekarang masih bohong dia. Ya. Kan begitu kan? Tadinya ngomong dia yang nembak, kemudian katanya ngomongnya enggak itu Ferdi Sambo yang nembak. Iya, Pak. Ya kan ngomong kan, dia bilang kan Ferdi Sambo yang nembak kan. Sekarang ngomong lagi kalau dia yang nembak atas perintah Ferdi Sambo. Kemarin dia masih ngomong kan bahwa yang nembak adalah Ferdi Sambo sendiri. Sekarang dia masih balik lagi ngomong kalau dia yang nembak Sambo. Bolak-balik juga nih, nggak jelas juga. Ya, jadi
kalau gini ya, kalau pertanyaan simpel saya gini, jadi kenapa Verdi Sambo dihabisi oleh maksudnya Brigadir J itu dihabisi oleh Verdi Sambo ya? Nah, itu ada banyak sekali masalah di dalam, misalnya nih, saya nggak dapet ada masalah keluarga. Oh enggak, saya juga nggak tahu. Tapi kan itu kan balik ke drama Korea kan, begini loh. Itu masalah internal. Kenapa ada seorang jenderal begitu goblok sampai dia nggak tahu prosedur kriminal, prosedur penyidikan? Dia kan ngerti, dia punya 3 hari kan. Artinya kan dia goblok. Mengapa dia goblok? Berarti ada kepanikan di situ, ada keterburu-buruan. Ya, yang sampai udahlah pokoknya kita percaya udah beres, beres, padahal nggak beres. Dia kan seorang kriminolog, dia tahu seharusnya bagaimana. Berarti ada yang jebak dia. Nah, tapi di internal itu, atau dia melindungi seseorang, tutupin. Kenapa? Satu, memalukan. Apa itu yang memalukan? Istri selingkuh itu memalukan loh. Suami, jadi nggak mungkin suami selingkuh itu nggak ada masalah. Istri selingkuh itu memalukan. Itu Pak, sebetulnya saya bahas tuh tadi itu ya. Sebetulnya. Cuma saya nggak enak. Kedua, ternyata ada mereka tuh homo. Foto-fotonya, wah foto kayak foto keluarga kan, mereka tuh rame-rame kan selalu kan. Ternyata mereka sering trisam, sering gangbang misalnya. Misalnya ini kan saya cerita kan, ini cerita yang paling liar nih, fantasi. Iya, spekulasi boleh apa aja. Itu juga malu untuk dibicarain yang begituan. Bener nggak? Dan kalau misalnya ternyata homo nih, Verdi Sambo nih, ya kan malu kan? Orang rasa posesifnya lebih besar loh. Dia bisa bunuh orang loh. Bener nggak? Nah, orang homo itu mudah bunuh orang. Karena posesinya mudah. Kalau dia cemburu, dia kan sama pasangan homonya. Tiba-tiba pasangan homonya sama orang lain. Ya kan? Marah nggak dia? Marah. Posesifnya lebih besar. Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Banyak hal yang memalukan, yang banyak alasan buat nutupin. Nah, kita nggak perlu tahu apa yang ditutupin itu. Karena itu masalah keluarga mereka. Tapi kalau saya lebih tertarik dengan sebelumnya, mengapa konyol, ya kan? Mengapa terjadi dan setelahnya? Mengapa si Sambo ini bisa dengan mudahnya dicokok sama si Fahmi Alamsyah ini? Ya kan? Sehingga kan Fahmi Alamsyah ini bukan kepentingan mau nyuruh Sambo, enggak, dia dapat jackpot, dia dapat Sambo, dapat semua orang-orang jajaran-jajaran polisi non-Islam sampai Kapolrinya dapat semua, di rentetan puluhan tuh kena semua. Jackpot dia. Sebetulnya sih saya apresiasi Pak Paul bisa sampai ke arah sana ya. Kalau saya sih tadi justru ngambilnya yang sederhana. Ini saya apresiasi dulu. Ternyata runtutannya bisa ke sana ya. Bisa jadi Pak. Nah, tapi kalau saya sih tadi pikirnya sih sederhana ya. Maksudnya tentang cinta segitiga itu sangat mungkin sih. Kalau saya pikir juga itu bisa. Tapi balik lagi ya, untuk menghindari sanksi sosial. Soalnya gini ya, kayak Eka Yulianto aja kan pada saat di podcast Deddy Corbuzier sebetulnya kan belum ada bukti apapun. Ya, berupa rekaman juga nggak ada. Cuma kan dia jadi tersangka hanya karena desakan masyarakat, Pak. Gitu loh. Ya. Saat 2 pengacara itu dihadirkan berusaha untuk objektif, malah 2 pengacara itu Hotma Hutapea itu ya justru dibully loh sama netizen sama masyarakat. Ya. Masyarakat cuma lebih dengar tangisan si orang yang mengaku korban ya, dibandingkan untuk melihat fakta lebih jauh. Terus belum lagi nanti ada video di TikTok dengan lagu yang sedih-sedih, itu kan mempengaruhi emosi masyarakat juga atau perasaan. Betul. Sehingga belum tahu kebenarannya dia sudah harus ini nih menekan polisi juga, tangkaplah Eka Yulianto gitu. Meskipun kasihan, belum tentu dia benar apa yang dikatakan sama si anak-anak yang mengaku menderita kecabulannya Eka Yulianto gitu kan, bisa jadi fitnah gitu. Begitu juga dengan kasus ini, saya sebetulnya pengen menyinggung, cuma sekali lagi saya nggak mau jadi seperti 2 pengacara yang dibully itu. Saya ada kronologi juga yang bisa coba saya kaitkan juga sebetulnya, cuma ya udah oke lah, saya nggak mau mencederai hati keluarga yang sedang berbelasungkawa juga sih. Yang itu jelas pokoknya Brigadir J ini dengan kesemena-menaan, dengan artinya di dalam hal ini tetap memang Brigadir J adalah korban dan pihak Sambo dan orang-orangnya adalah orang yang penjahatnya, itu sudah pasti.
Dan itu bukan berencana ya, itu reaksi spontan jelas. Menurut saya itu tidak direncanakan, tetapi spontan. Itu spontan, itu sangat jelas spontan. Panikan. Dan punya kelihatan kotor semua kok, panik gitu. Dan punya motif kalau bagi saya ya, di dalam dunia kriminolog, saya bukan kriminolog, tapi kalau misalkan ada tembakan yang lebih dari 2 kali atau tikaman lebih dari 3 kali katakan, itu sudah ada perasaan dendam, Pak, gitu loh. Udah ada dendam kesumat juga bisa jadi, gitu loh. Jadi wah tembak itu karena ada saking rasa dendam, Pak. Tusukan yang lebih dari 5 kali pun ya katakan itu bukan untuk membunuh, tapi untuk mengekspresikan dan meluapkan emosi yang sudah tertahan selama ini, Pak. Bisa. Nah, jadi makanya saya tadi coba kaitkan dengan spontan semua itu. Iya, itu spontan, tapi spontan, nggak direncanakan, ya. Penghilangan barang buktinya itu yang berusaha dikemas-kemas demikian rupa, ya kan? Iya, betul. Dan sebelum terjadi sekitar 17 menit sebelum terjadi pembunuhan itu kan Brigadir J sempat video call juga dengan pacarnya juga kan. Dan dia sudah tahu bahwa itu ada kemarahan atau situasi yang sudah sangat tidak bisa dihindarkan lagi yang bakal menimpa dirinya, gitu loh. Sesuatu yang besar yang mungkin bisa merenggut nyawanya, gitu Pak. Nah, balik lagi lah karena ini lagi berbelasungkawa suasananya, saya nggak mau spekulasi yang macam-macam. Kita tetap harus bersimpati dengan Brigadir J karena Brigadir J ini yang paling dirugikan dan mungkin justru memang Brigadir J sama sekali istilahnya memang benar-benar ya itulah orang sial ketemu orang sial kan. Nah, tapi yang pasti itu bukan terencana, itu spontan karena terlalu kotor, terlalu berantakan. Untuk sekelas kriminolog, pakar kriminolog Ferdy Sambo ini itu semua terlalu berantakan. Apalagi kemudian dengan paniknya dia minta tolong kepada si Fahmi Alamsyah ini. Wah, ya dijebak sekalian, diblosukin sekalian, bener nggak? Terlalu kotor dan akhirnya serentetan semua. Nggak, kalau orang terencana ya kayak penculikannya mahasiswa dulu zaman Soeharto tahun 97, bersih itu, nggak ada bukti. Mau diapain sampai sekarang nggak bisa dibuktikan. Bahkan Pius Louis Tranangnya saja yang sebagai korban dimintai saja udah nggak bisa lagi coba. Padahal 5 hilang kan, 2 hidup, 5 hilang. Iya. Iya kan? Apalagi pakar kriminolog belajar dari kasus-kasus pembunuh yang ngilang-ngilangin itu gampang, pakai aja asam buat ngancurin tulang-tulang. Dan pertanyaannya, kenapa nggak dihilangkan saja jasadnya? Iya. Ya kan? Karena ini spontan kesimpulannya ya. Iya, berarti kan spontan. Saya saja bukan pakar kriminolog, saya sudah tahu paling gampang dihilangkan. Dan TNI paling jahat dihilangkan. Kenapa nggak dihilangkan? Belum pernah ada kasus penghilangan orang itu terus pelakunya masuk penjara loh. Ya kan? Belum pernah loh di Indonesia itu. Nah, apakah sebodoh itu si Ferdy Sambo? Nggak mungkin bodoh. Begitu dia sudah mempelajari kasus penghilangan orang itu. Kalau memang direncana ya dihilangkan. Kalau memang menyimpan rahasia yang besar, yang seperti katanya si Kamarudin itu ya, atau apa, ya pasti dihilangkan. Itu spontan semuanya. Mungkin bisa jadi Brigadir J punya salah sama keluarga mereka, ya kan? Artinya kesalahan yang memalukan bersama itu ya. Bisa jadi. Saya cuma bilang gini sih. Kita ngerti. Saya cuma bilang gini, kunci ahlinya ya, kunci kartu asnya itu sebetulnya ada di Ibu P itu loh. Iya, dari si istrinya Sambo. Ada di istrinya, iya itu. Cuman kita tidak akan terjebak di dalam drama Koreanya. Kita melihat dampak akibatnya itu. Dan ya, Pak Andi. Itu ceritanya ya Sami Mawon sama si Dr. Terawan. Yang di kantor lagunya lagu rohani, habis deh Pak Dr. Terawan di kementerian. Iya. Kesatu, ini orang ini harus belajar dari orang-orang Rusia. Itu yang pembunuhan si Khashoggi sampai sekarang nggak ada tubuhnya, nggak ada badannya, atau hilang aja. Ya kan? Nah itu yang kalau direncanakan. Rupanya ini yang Pak Paul bilang tadi ya, orang-orang gugup pada ada yang disuruh nulis ceritanya, ada yang suruh ngaku pegang pistolnya, ada yang banyak deh. Ini drama Korea bener ya. Pak, kemarin Brigadir E ngomong, lalu berubah, siap jenderal,
itu Jenderal Ferdi Sambo pelakunya Jenderal. Sekarang dia ngaku lagi kayaknya dia disuruh Ferdi Sambo. Bingung kan? Pengakuannya berubah-ubah. Katanya justice kolaborator. Iya kan? Dan ya, Pak Paul, dan lucunya tuh sebetulnya begini ya. Kalau misalkan Brigadir J ini katakan jahat ya, orang jahat dan mau berlaku mesum kepada Ibu P ya. Nggak mungkin. Itu posisi rumah lagi rame. Orang kalau main goblok ngapain? Ada suaminya. Mustahil. Makanya pertanyaan saya sama istrinya Sambo itu ya. Kenapa sih kamu mesti ngomong begitu? Ya, itu fitnah itu. Ya kan, itu kan fitnah kayak Yusuf sama Potifar. Balik lagi saya bilang dari awal, ini mah Yusuf sama Potifar nih. Jadi bisa jadi kan, ternyata dia mau selingkuh sama orang, terus ternyata yang bunuh si Putri bisa nggak? Yang bunuh adalah istrinya Sambo, sebetulnya. Ya segala kemungkinan bisa terjadi. Bayangin ya, saya pernah ikut Perbakin ya, saya latihan nembak cuma 6 bulan. Poin saya 97 loh, artinya 100 peluru cuma 3 yang meleset. Ya. Bayangin ya, saya orang biasa, orang awam. Saya ikut Perbakin cuma 6 bulan. 100 peluru cuma 3 yang meleset saya. Waktu kita ini ya, bikin tembak reaksi cepat itu. Sekarang, kenapa itu nembaknya dari kepala langsung tembus? Bisa berarti kan jarak dekat tempel. Ya, artinya apa? Artinya pelakunya amatir kan? Siapa yang paling amatir di rumah itu? Istrinya. Ya kan? Jadi semua kemungkinan itu terlalu banyak gitu loh. Nah masalahnya kan nggak akan dibuka karena itu masalah internal. Mau dibuka pun pasti bohong semua. Nggak akan cerita kejadian sebenarnya. Mau dibuka pun pasti bohong karena ada masalah yang lebih besar yang ditutupin, masalah internal yang aib keluarga itu. Yang bahkan sampai kehormatan pun akan kutaruh, jenderal pun akan kutaruh demi kehormatan keluarga. Bahkan sampai rela dihukum mati pun mau ya. Gak apa-apa. Udahlah saya aja langsung lah daripada. Iya, makanya jadi goblok. Makanya si Sambonya jadi goblok. Dicocok mau sama si Fahmi Alamsyah. Si Fahmi Alamsyah yang dapat jackpotnya. Tapi apapun kita nggak mau terlibat, Pak. Itu kan drama Korea, Pak. Apa saja bisa terjadi pokoknya itu. Dengan segala macam analisa dan masing-masing punya alasannya. Tapi kalau memang alasannya si Brigadir J mau menzinai Putri itu bohong banget, nggak mungkin banget itu. Di situ jauh panggang dari api itu nggak mungkin. Apalagi yang ada adegan tembak menembak itu lucu banget, bisa kalah sama Barada yang statusnya itu di bawahnya brigadir. Dan lagi pula kan ditanya dulu, ada apa bang? Si ibunya teriak kan. Nah si brigadir yang udah megang pistol, masa udah nembak duluan, harusnya kena dong. Soalnya sekelas brigadir. Kalau dibilang, oh mereka mereka bukan penembak ulung. Iya, tetapi mereka pernah belajar. Saya balik lagi, saya aja cuma 6 bulan belajar aja, poin saya 97 loh. Iya, dan posisinya Brigadir J duluan yang megang pistol. Jangan banyak tanya, nanti ditembak gitu. Terlalu banyak yang janggal. Bahkan sampai hari ini pun, katanya justice kolaborator, menurut saya tetap janggal juga. Nggak masuk akal semua. Jadi, kita nggak mau terlibat dalam drama Koreanya, kita langsung lihat dampak bahwa ternyata si Sambo ini dicokok sama si Fahmi Alamsyah, dijebak sehingga rentetan polisi-polisi ini dihajar semua. Ya kan? Dengan skenario itu tadi, skenario buatan itu. Nah, ngeri ya. Lanjut. Standby aja Pak Ilmuwan, tetap standby ya. Suara kebenaran.